Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Amma ba'du. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para pemirsa yang bahagia, pertama-tama kita wajib bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada hari ini kita semuanya diberi sehat walafiat. Yang kedua, kita ucapkan sholawat dan salam kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, pengikutnya sampai kepada kita semuanya ini. Para pemirsa yang bahagia, pertemuan kali ini membahas din atau agama seri 7 tentang Yahudi, yang meliputi 6 sikap Yahudi kepada kitab suci, sikap nomor 7 sikap Yahudi kepada Nasrani, Isa dan Injil. Para pemirsa yang bahagia, nomor 6 sikap Yahudi kepada kitab suci dijelaskan dalam Al-Quran surat Fussilat surat 41 ayat 45. Walaqad ataina Musal kitaba fakhtulifa fih walaula kalimatun sabaqat mir rabbika laqudiya bainahum wa innahum lafi syakim minhu murib. Artinya, sungguh kami benar-benar telah menganugerahkan kitab Taurat kepada Musa, lalu kitab itu diperselisihkan. Seandainya tidak ada ketetapan yang terdahulu dari Tuhanmu bahwa orang-orang yang mendustakan Al-Quran akan ditunda penyiksaannya, niscaya telah dilaksanakan hukuman di antara mereka. Sesungguhnya mereka benar-benar dalam kebimbangan dan keraguan terhadapnya. Para pemirsa yang bahagia, kemudian dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-A'raf surat 7 ayat 168 sampai 171. Wa qatta'nahum fil ardi umamah minhumus sholihuna wa minhum duna dalika wa balawnahum bil hasanati wassayyiati la'allahum yarji'un. Artinya, kami membagi mereka di bumi ini menjadi beberapa golongan. Di antara ada orang-orang yang soleh dan ada pula yang tidak. Kami menguji mereka dengan berbagai kebaikan dan keburukan agar mereka kembali pada kebenaran. Para pemirsa yang bahagia, kemudian ayat 169, Fakholafa mim ba'dihim khalfu warisul kitaba ya'khuduna arada hadal adna
wa yaquluna sayukfaru lana wa iyatihim aradum misluhu yakhudu alam yukhad alaihim misakul kitabi alla yaqulu ala Allahi illal haqqa wa darasu ma fih wadarul akhiratu khairul lillatina yattaqun afala ta'qilun. Artinya, kemudian setelah mereka datanglah generasi yang lebih buruk yang mewarisi kitab suci Taurat. Mereka mengambil harta benda duniawi yang rendah ini sebagai ganti dari kebenaran. Lalu mereka berkata, kami akan diampuni jika nanti harta benda duniawi datang kepada mereka sebanyak itu. Niscaya mereka akan mengambilnya juga. Bukan mereka sudah terikat perjanjian dalam kitab suci Taurat bahwa mereka tidak akan mengatakan kepada Allah kecuali yang benar. Dan mereka pun telah mempelajari apa yang tersebut di dalamnya. Negeri akhirat itu lebih baik bagi mereka yang bertakwa, maka tidaklah kamu mengerti. Para pemirsa yang bahagia, kemudian ayat 170, wallatina yumassikuna bil kitabi wa aqamus shalah inna la nuti'u ajral muslihin. Artinya, orang-orang yang berpegang teguh pada kitab suci Taurat dan melaksanakan sholat, sesungguhnya kami tidak akan menyia-nyiakan pahala orang-orang soleh. Para pemirsa yang bahagia, kemudian ayat 171, wa'id nataknal jabala fauqahum ka'annahu tulatun wa tunnu annahu waqi'um bihim utu ma atainakum biquwwati wadkuru ma bihi la'allakum tattaqun. Artinya, ingatlah ketika kami mengangkat gunung dari akarnya ke atas mereka, seakan-akan gunung itu awan dan mereka yakin bahwa gunung itu akan jatuh menimpa mereka. Kami berfirman kepada mereka, peganglah dengan teguh apa yang telah kami anugerahkan kepadamu, serta ingatlah selalu, amalkanlah apa yang tersebut di dalamnya agar kamu bertakwa. Para pemirsa yang bahagia, kemudian dalam Al-Quran surat Al-An'am surat 6 ayat 91, wa ma qadarullaha haqqa qadrihi idqalu ma anzalallahu ala basarim min syai' kul man anzalal kitabal ladzi jaa bihi Musa nuraw wa hudal linnas wa hudal linnasi taj'alunahu qaratisa tubtunaha wa tuhfuna katsira wa ulimtum ma lam ta'lamu antum wala aba'ukum qulillahu summa darhum bi haudihim yal'abun. Artinya, mereka Bani Israel tidak mengagungkan Allah sebagaimana mestinya ketika mereka berkata, Allah tidak menurunkan sesuatu pun kepada manusia. Katakanlah Nabi Muhammad, siapakah yang menurunkan kitab suci Taurat yang dibawa Musa sebagai cahaya dan petunjuk bagi manusia? Kamu Bani Israel menjadikannya lembaran-lembaran lepas. Kamu memperlihatkan sebagiannya dan banyak yang kamu sembunyikan. Padahal telah diajarkan kepadamu apa yang tidak diketahui baik olehmu
maupun nenek moyangmu. Katakanlah Allah, kemudian biarkanlah mereka bermain-main dalam kesesatan. Para pemirsa yang bahagia, Quran surat Al-An'am surat 6 ayat 91 ada catatan kaki. Kalimat ini diucapkan sebagai sindiran kepada mereka, seakan-akan mereka dipandang sebagai kanak-kanak yang belum berakal. Para pemirsa yang bahagia, kemudian dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah surat 5 ayat 41 sampai 45. Ya ayyuhar rasulu la yahzunkal ladina yusyari'una bil kufri minal ladina qalu amanna bi afwahihim walam tu'min qulubuhum wa minal ladina hadu sama'una lil katibi sama'una liqaumin akharin lam yaktub yuharribunal kalima min ba'di mautihi yaquluna in utitum hatta fahuduhu wa illam tu'tuhu fahtaru wa may yuridillahu fitnatahu falan tamlika lahu minallahi syai'a ulaikal ladina lam yuridillahu ayyutahhiru qulubahum lahum bid dunya khizyu wa lahum bil akhirati adzabun adim. Artinya, wahai Rasul Muhammad, janganlah engkau disedihkan oleh orang-orang yang bersegera dalam kekufuran, yaitu orang-orang munafik yang mengatakan dengan mulut mereka, kami telah beriman, padahal hati mereka belum beriman. Dan juga orang-orang Yahudi, mereka adalah orang-orang yang sangat suka mendengar berita-berita bohong, lagi sangat suka mendengar perkataan-perkataan orang lain yang belum pernah datang kepadamu. Mereka mengubah firman-firman Allah setelah berada di tempat-tempat yang sebenarnya. Mereka mengatakan, jika ini yang diberikan kepada kamu, terimalah. Jika kamu diberi yang bukan ini, hati-hatilah. Siapa yang dikehendaki Allah kesesatan, maka sekali-kali engkau tidak akan mampu menolak sesuatu pun dari Allah. Mereka itu adalah orang-orang yang Allah tidak hendak menyucikan hati mereka. Di dunia mereka mendapatkan kehinaan, dan di akhirat akan mendapat adab yang sangat berat. Para pemirsa yang bahagia, kemudian dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 5, surat 5 ayat 42, sama'una lil katibi akaluna li suhti fa in ja'uka fahkum bainahum au a'rid anhum wa in tuqrid anhum falayadurruka syai'a wa in hakamta fahkum bainahum bil qisat innallaha yuhibbul muqsitin. Artinya, mereka orang-orang Yahudi itu sangat suka mendengar berita bohong, lagi banyak memakan makanan yang haram. Maka jika mereka datang kepadamu Nabi Muhammad untuk meminta putusan, berilah putusan di antara mereka, atau berpalinglah dari mereka. Jika engkau berpaling, mereka tidak akan membahayakanmu sedikit pun. Akan tetapi, jika engkau memutuskan perkara mereka, putuskanlah dengan adil.
Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang adil. Para pemirsa yang bahagia, kemudian dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah surat 5 ayat 43, wa kaifa yuhakimunaka wa indahumut tauratu fiha hukmullahi summa yatawallawna mim ba'di dzalik wa ma ulaika bil mu'minin. Artinya, bagaimana mereka menjadikanmu sebagai hakim mereka, sedangkan mereka mempunyai Taurat yang di dalamnya ada hukum Allah. Kemudian mereka berpaling dari putusanmu setelah itu. Mereka benar-benar bukanlah orang-orang mukmin. Para pemirsa yang bahagia, kemudian dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah surat 5 ayat 44, inna anzalnat taurata fiha hudaw wa nur yahkumu bihan nabiyyunal ladina aslamu lilladina hadu warrabbaniyuna wal ahbaru bimah tuhfitu min kitabillah wa kanu alaihi syuhada fala tahsyawun nasa wahsyawni wala tastaru bi ayati samanan qalila wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafirun. Artinya, sesungguhnya kami telah menurunkan Taurat, di dalamnya ada petunjuk dan cahaya. Dengannya para nabi yang berserah diri kepada Allah memberi putusan atas perkara orang Yahudi. Demikian pula para rabi dan ulama-ulama mereka juga memberi putusan, sebab mereka diperintahkan oleh Allah untuk menjaga kitab Allah, dan mereka merupakan saksi-saksi terhadapnya. Oleh karena itu, janganlah kamu takut kepada manusia, tetapi takutlah kepadaku. Janganlah kamu menukar ayat-ayatku dengan harga yang murah. Siapa yang tidak memutuskan suatu urusan menurut ketentuan yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang kafir. Para pemirsa yang bahagia, untuk Quran surat Al-Ma'idah ayat 44 itu ada catatan kaki. Orang yang tidak memutuskan perkara menurut hukum Allah Subhanahu wa ta'ala ada 3 macam. 1, karena benci dan ingkarnya kepada hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang semacam ini kafir. Surat Al-Ma'idah surat 5 ayat 44. Nomor 2, karena menuruti hawa nafsu dan merugikan orang lain, dinamakan dolim. Surat Al-Ma'idah surat 5 ayat 45. 3, karena fasik, sebagaimana terdapat dalam surat Al-Ma'idah surat 5 ayat 47. Para pemirsa yang bahagia, kemudian dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah surat 5 ayat 45, wa katabna alaihim biha annan nafsa bin nafsi wal aina bil aini wal anfa bil anfi wal uduna bil uduni wasinna bisinni wal juruha kisos paman tasaddaqa bihi bahwa kafaratullah wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humud dhalimun. Artinya, kami telah menetapkan bagi mereka
Bani Israel di dalamnya Taurat bahwa nyawa dibalas dengan nyawa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka pun ada kisosnya, balasan yang sama. Siapa yang melepaskan hak kisosnya, maka itu menjadi penebus dosa baginya. Siapa yang tidak memutuskan suatu urusan menurut ketentuan yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang zalim. Para pemirsa yang bahagia, kemudian dijelaskan dalam Al-Quran surat Ali Imran surat 3 ayat 23. Alam taro ilal ladina utu nasibam minal kitabi yud'auna ila kitabillahi liyah kuma bainahum summa yatawalla fariqum minhum wahum mu'ridun. Artinya, tidaklah engkau Nabi Muhammad memerhatikan orang-orang Yahudi yang telah diberi bagian pengetahuan kitab Taurat. Mereka diajak berpegang pada kitab Allah untuk memutuskan perkara di antara mereka. Kemudian segolongan dari mereka berpaling dan menolak kebenaran. Para pemirsa yang bahagia, kemudian dijelaskan dalam Al-Quran surat Ali Imran surat 3 ayat 24 sampai 25. Dalika bi annahum qalu lan tamassanan naru illa ayyamam ma'dudat wa qurrahum fi tinihim makanu yaftarun. Artinya, demikian itu disebabkan bahwa mereka berkata, api neraka tidak akan menyentuh kami kecuali beberapa hitungan hari saja. Mereka terperdaya dalam agamanya oleh apa yang selalu mereka ada-adakan. Para pemirsa yang bahagia, kemudian dalam Al-Quran surat Ali Imran surat 3 ayat 25, fakaifa idza jama'nahum liyaumil la raiba fih wa wufiyat kullu nafsim ma kasabat wa hum la yudlamun. Artinya, bagaimanakah nanti jika mereka kami kumpulkan pada hari kiamat yang tidak ada keraguan padanya, dan setiap jiwa diberi balasan yang sempurna sesuai dengan amal yang telah dikerjakannya tanpa didolimi. Para pemirsa yang bahagia, kemudian juga dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Jumu'ah surat 62 ayat 5. Masalul ladina hummilut taurata summa lam yahmiluha kamasalil himari yahmilu asfaroh bisa masalul qaumil ladina kadzabu bi ayatillah wallahu la yahdil qaumat dzalimin. Artinya, perumpamaan orang-orang yang dibebani tugas mengamalkan Taurat kemudian tidak mengamalkannya adalah seperti keledai yang membawa kitab-kitab tebal tanpa mengerti kandungannya. Sangat buruk perumpamaan kaum yang mendustakan ayat-ayat Allah. Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum zalim. Para pemirsa yang bahagia, kemudian nomor 7, sikap Yahudi kepada Nasrani, Isa dan Injil. Dijelaskan dalam surat Al-Baqarah surat 2 ayat 87 sampai 88.
Walakot ataina musal kitaba wa qaffaina mim ba'dihi birrusuli wa ataina Isa ibna Maryamal bayyinati wa ayyadnahu biruhil qudus afakullama ja'akum rasulum bima la tahwa ampusuku mustakbartum Fabarikom kadzabtum wabarikom taktulun. Artinya, sungguh kami benar-benar telah menganugerahkan kitab Taurat kepada Musa dan kami menyusulkan setelahnya rasul-rasul. Kami juga telah menganugerahkan kepada Isa putra Maryam bukti-bukti kebenaran serta kami perkuat dia dengan Ruhul Kudus. Jibril, mengapa setiap kali Rasul datang kepadamu membawa sesuatu pelajaran yang tidak kamu inginkan, kamu menyombongkan diri, lalu sebagiannya kamu dustakan dan sebagian yang lain kamu bunuh. Para pemirsa yang bahagia, kemudian juga surat Al-Baqarah surat 2 ayat 88. Wa qalu qulubuna qulub bal la'anahumullahu bikubrihim faqalilam ma yu'minun. Artinya, mereka berkata, hati kami tertutup. Tidak, Allah telah melaknat mereka itu karena keingkaran mereka, tetapi sedikit sekali mereka yang beriman. Para pemirsa yang bahagia, kemudian dijelaskan dalam Quran surat Al-Baqarah surat 2 ayat 90. Samastarau bihi ampusahum ayyakfuru bima angsalallahu yan ayyunazzilallahu min fadlihi ala mayyasha'u min ibadih faba'u biqadabin ala qadab walil kafirina adabum muhin. Artinya, buruk sekali perbuatan mereka menjual dirinya dengan mengingkari apa yang diturunkan Allah karena dengki bahwa Allah menurunkan karunia-Nya kepada siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya. Oleh karena itu, mereka menanggung kemurkaan demi kemurkaan. Kepada orang-orang kafir ditimpakan adab yang menghinakan. Para pemirsa yang bahagia, kemudian dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah surat 2 ayat 113. Wa qalatil yahudu laisatin nasara ala sayyi wa qalatin nasara laisatil yahudu ala sayyi wa hum yatlunal kitab kadzalika qalal ladina la ya'lamuna misla qaulihim wallahu yahkumu bainahum yaumal qiyamati bima kanu fihi yakhtalifun. Artinya, orang Yahudi berkata, orang Nasrani itu tidak menganut sesuatu agama yang benar. Dan orang-orang Nasrani juga berkata, orang-orang Yahudi itu tidak menganut sesuatu agama yang benar, padahal mereka membaca kitab. Demikian pula orang-orang yang tidak berilmu musyrik Arab berkata seperti ucapan mereka itu, Allah akan memberi putusan di antara mereka pada hari kiamat tentang apa agama yang mereka perselisihkan. Para pemirsa yang bahagia,
Demikian yang bisa kami sampaikan. Kalau ada kata atau kalimat kurang pas, kurang tepat, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kalau ada kaca pecah, jangan disimpan dalam hati. Kalau ada kata yang salah, jangan simpan dalam hati. Burung irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.